Halo semua, berjumpa kembali di channel Raja Rekap. Kali ini kita akan merekap satu film Korea yang sangat keren. Alur ceritanya pun cukup membingungkan, karena ada dua dimensi, yaitu dimensi sekarang dan dimensi di masa lalu. Sebisa mungkin saya akan membawakan alur cerita ini dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita menarik film lainnya. Let's check it out. Film ini dimulai dari seorang wanita yang berjalan sendirian bernama Seon. Lalu ada sebuah mobil yang datang memberikan tumpangan. Ia adalah teman keluarganya, namanya Sung Ho, dan menuju salah satu rumah kuno di sebuah desa. Karena ponselnya jatuh entah kemana, dia pun mencari telepon rumah dan menelpon nomor HP-nya. Tampak seseorang menjawab dan meminta imbalan. HP ini Samsung Note 9, HP flagship yang mahal. Belum sempat dia ngomong, HP tersebut tampaknya sudah dimatikan. Saat dia mencari HP dalam aplikasi di laptop, tiba-tiba telepon ini pun berdering, mengatakan, "Anda benar, ibuku sudah gila, aku dikunci dalam rumah." Tentu saja cewek ini bingung, "Lu salah sambung kali." Lalu cewek ini mendapatkan laporan dokter yang mengatakan bahwa ibunya menderita tumor pada kepala, harus diadakan operasi bedah. Tampaknya hubungan dengan ibunya tidak begitu harmonis. Ada kekesalan mendalam pada ibunya yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Sesampai di rumah pun dia mendapatkan telepon misterius lagi. Katanya, "Tolong, ibuku ingin membunuhku. Tahu alamatku kan? Jalan Bosung nomor 4 katanya." "Lu lagi," katanya, "lu salah sambung. Aku bukan Sung Hye, aku Seon." Di tengah malam pun dia terkejut pada suatu bunyi. Ya, rupanya ada bingkai foto yang jatuh. Tenang aja, ini bukan film hantu, ini hanya film misteri. Dia pun segera membetulkan dengan paku dan martil. Namun pakunya jatuh ke dalam dan kedengaran suaranya aneh. Maka dia pun menghancurkan partisi gipsum ini. Dan tampaklah ada ruangan tersembunyi di balik gipsum. Dia pun menemukan ada sebuah lorong bawah tanah rahasia. Dan dia menemukan catatan dan sebuah foto dengan namanya Jong-suk. Keesokan harinya dia pergi mencari tetangganya, Paman Sung Ho, untuk mencari tahu. Sung Ho mengatakan ibunya Jong-suk adalah seorang dukun, dan tampaknya dia tidak ingin berbicara banyak. Dan telepon datang lagi. Kali ini kedengarannya serius. Ibunya benar-benar akan menyeretnya dan ingin membakarnya. Tampak asap di lorong ini, dan dia melihat tangga tadi terbakar. Ini seperti dimensi lain. Kok bisa? Kali ini cewek ini merasa dia harus melakukan sesuatu. "Benar gak alamatmu Jalan Bosung nomor 4? Aku melihat fotomu. Apa kau menulis sebuah kalimat dalam buku harianmu?" Seseorang lahir dan orang tua mulai menekannya lagi. Sontak cewek ini kaget. "Apa kau sedang melihatku?" katanya. Namun, walaupun sulit dipercaya, ternyata kita sekarang ini dalam satu rumah katanya, terhubung dengan telepon rumah ini. Jong-suk ini gak percaya, dan Seon segera search kejadian di Google pada tanggal 18 November 1999. Dia mengatakan ada pesawat akan jatuh di Bandara Gimpo malam ini. Jong-suk pas makan malam melihat TV kunonya, dan memang benar ada pesawat jatuh di malam hari itu. Hebat benar teman dari masa depan ini. Di kamar pun dia langsung menelponnya lagi. "Kok kamu bisa tahu hal yang terjadi?" "Ya, karena aku dari masa depan." Seon menjelaskan padanya tentang telepon nanti bisa memainkan musik, bisa nonton video, bisa belanja dari telepon. Kedengarannya mustahil oleh Jong-suk. Lalu dia menceritakan kakinya ada luka bakar. Rumahnya terbakar karena ibunya lupa mematikan gas, dan ayahnya meninggal dalam kebakaran. Dan dia pun menanyakan, "Tanggal berapa sekarang di sana?" Belum sempat dijawab, ibu dukun ini datang katanya. Lalu film ini mengisahkan tentang keluarga baru yang datang ke sebuah rumah mewah. Tampaknya ibu dukun ini ingin menjual rumah ke keluarga baru. Dan begitu anak dukun ini keluar, tampaknya dia langsung mengenal namanya Seon. Ya, yang semalam dia telepon. Katanya umurnya sama 28. Sekarang muncul sebagai anak kecil di masa lalu. Dan segera mendengarkan suara live telepon dari masa lalu. Sambil menangis, Seon pun mendengar suara ayahnya. Dan Jong-suk mengatakan, dia punya ide gila. "Gimana kalau aku merubah masa depanmu? Menghidupkan kembali ayahmu?" Apa bisa? Menarik sekali film ini.
Tanggal di masa lalu sekarang, tanggal 27 November 1999. Dan hari ini adalah hari kematian ayahnya. Jong-suk pun melarikan diri dari rumah dan segera mencari rumah teman masa depannya. Dia pun melihat sang ibu pergi keluar dan meletakkan kunci di bawah pot bunga. Dan dia segera melakukan sesuatu. Tiba-tiba, luka kaki Seon sembuh. Dan dia seketika terbawa ke dimensi lain. Rambutnya pun berubah menjadi panjang. Sangat sulit dipahami logika. Setelah keluar rumah, tampaknya semua sudah berubah. Dan dia melihat ayahnya dengan rambutnya yang sudah mulai memutih. Sambil memeluk ayahnya, dia pun menangis. Sesampai di kamar, dia segera menelpon Jong-suk untuk berterima kasih padanya karena sudah mengubah takdirnya. Keren banget. Dia pun membalas budi Jong-suk dengan membantunya merekamkan lagu kesukaannya dari YouTube. Direkamkan ke kaset dengan telepon rumah. Dan mereka pun mulai berkomunikasi dengan meninggalkan jejak di dinding, bahkan makanan ringan. Namun suatu hari telepon Jong-suk diangkat oleh ibu tirinya. Dan kelihatannya Jong-suk kali ini sedang disiksa oleh ibunya dengan metode pengusir setan. Tampaknya Seon berusaha ingin menolongnya. Dan dia melacak di internet. Ternyata ibu tiri dukun ini yang melakukan praktek dukun berbahaya dan membunuh putrinya. Tampaknya dia harus menolong Jong-suk dan menelpon memberitahukan bahwa dia akan mati dibunuh malam ini. Bisakah takdir ini dirubah? Dan benar saja, ibu tiri dukun ini begitu melihat ramalannya jelek, lalu mengambil pisau dan masuk ke kamar untuk menusuk anaknya. Namun, itu cuma boneka di balik selimut. Anak ini tampaknya memang beda. Dia mengambil pemadam kebakaran dan menyemprot ke ibu tirinya, dan dia pun melakukan sesuatu. Setelah itu dia menelpon teman masa depannya dan mengatakan nggak ada apa-apa kok, cuma kesalahpahaman saja pada ibunya. Dia mengatakan dia seperti lahir kembali, keluar dari rumah, makan sepuasnya, dasar wanita sakit jiwa. Suatu hari Sung-ho datang ke rumahnya dan membawakan banyak stroberi. Mereka berteman baik dengan keluarganya. Namun, di dimensi lain, Jong-suk pun sama dikunjungi oleh Sung-ho, sang petani stroberi. Namun, saat membuka kulkas, dia terkejut dengan temuannya. Jong-suk sakit jiwa ini tampaknya melakukan sesuatu. Terdengar dari suara telepon seperti ada bunyi pembantaian. Saat dia turun ke bawah, dia terkejut. Ternyata paman Sung-ho ini sudah tidak dikenali oleh orang tuanya. Dan tampaknya Sung-ho sudah menghilang begitu saja. Dia pun mencari ke kantor polisi. Polisi mengatakan, mengapa kamu mencari orang yang sudah lama meninggal? Pelakunya Jong-suk. Dia dimutilasi. Mengerikan. Oke, kembali ke dimensi lalu. Polisi pun datang ke rumah Jong-suk untuk menginspeksi. Sementara itu, Seon datang ke toko permen untuk menanyakan tentang Jong-suk. Dia pun menceritakan bahwa Jong-suk, anak sakit jiwa ini, hampir membunuhnya. Jong-suk pun segera menelpon Seon. Dan Seon menuduh, apakah kamu pelaku pembunuhan ibumu dan paman Sung-ho? Dan dia mengatakan di Google tertulis Jong-suk akan ditangkap polisi dan dihukum penjara seumur hidup. Tampaknya wanita sakit jiwa ini marah dengan Seon yang mematikan teleponnya. Dia mengatakan, jangan lupa, aku yang telah berjasa menyelamatkan orang tuamu. Sambil terus menelpon, dia pun kedatangan tamu. Ternyata ayah Seon dan Seon di masa kecil datang. Wanita sakit jiwa ini malah mengajaknya masuk. Waduh, bahaya ini. Tiba-tiba wanita sakit jiwa ini menyemprotkan pemadam kebakaran kepada ayahnya dan menghabisi ayahnya. Seketika di masa depan tampaknya ayahnya sudah melebur dan menghilang. Dengan berlari kencang ke rumah, tampaknya rumah tadi sudah berubah seperti sudah lama ditinggali. Dia segera menelpon orang sakit jiwa ini dan memang benar dia mengaku sudah menghabisi ayahnya. Seon marah besar dan berjanji akan membalas dendam. Tapi tampaknya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Seon kecil sudah menjadi sanderanya. Kamu diberi waktu hanya 1 jam untuk cari tahu agar polisi tidak menangkapku. Seon yang kebingungan ini segera melakukan analisa agar bisa menemukan jalan keluarnya. Dia menemukan ada berita ledakan gas di sebuah rumah kaca jam 5 sore. Maka dia ingin memancing wanita sakit jiwa ini ke sana agar mampus terbakar. Dengan mengatakan seseorang telah menemukan barang bukti oleh si pemungut sampah dan polisi akan ke rumah kaca jam 5. Maka benar juga, Jong-suk pun ke sana. Dan tepat jam 5, rumah ini meledak karena kebocoran gas dan konsleting.
Namun sambil deg-degan dia mengangkat teleponnya. Ternyata ini telepon dari dirinya sendiri di masa lalu. Namun wanita sakit jiwa ini ternyata tidak mati oleh ledakan tadi dan segera menyiram air panas ke anak tersebut. Seketika lukanya pun tumbuh. Wanita sakit jiwa ini pun kemudian menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan mamamu yang terlupa mematikan kompor, tetapi Seon sendiri yang menghidupkan kompor ini. Dia pun segera ke kantor polisi dan mengambil catatan polisi tahun 99. Dia pun melihat catatan polisi tentang Jong Suk mulai menghilang. Ternyata Jong Suk berusaha membakar barang bukti tersebut. Seketika dimensi rumahnya berubah lagi. Di rumah Jong Suk pun terlihat polisi datang beserta ibunya. Ibunya menemukan jepitan rambut putrinya dan segera mencari putrinya dalam rumahnya. Seon pun segera mencari telepon rumahnya untuk melakukan sesuatu. Sang ibu segera menelpon suaminya, namun tersambung pada Seon. Dia pun langsung memberitahu ibunya agar keluar dari rumah ini karena Jong Suk akan membunuhmu. Dan tiba-tiba dia pun dipukul oleh seseorang. Di dimensi masa lalu, Jong Suk pun membunuh polisi dan mengambil teleponnya. Di dimensi masa depan, tampaknya Jong Suk yang memukul Seon tadi ini datang. Loh, kok bisa muncul ya? Terjadilah perkelahian untuk merebut telepon. Setelah mendapat telepon, dia pun berlari ke kamar dan menguncinya. Telepon pun berbunyi. Ibunya yang menelpon. Anaknya memberitahukan untuk tetap tenang dan siapkan senjata untuk melawannya. Namun Jong Suk gila ini malah memancing dengan anaknya. Jong Suk menyerang dan sang ibu bertarung habis-habisan dan mengorbankan dirinya menyelamatkan anaknya. Di dimensi lain, Jong Suk yang hampir membacok Seon ini pun menghilang seketika. Sejarah berubah lagi. Seon segera mencari ibunya ke rumah sakit. Namun sudah nggak ada data bahwa ibunya sakit. Jangan-jangan dia pun mencari di kuburan. Untunglah sang ibu tidak ada di kuburan tersebut. Sang ibu datang dan kelihatannya sehat-sehat saja. Hanya dengan sedikit bekas luka sabetan. Dia tidak menderita tumor otak lagi. Sejarah berubah. Di ending film ini kelihatannya Jong Suk di masa depan dan Jong Suk masa lalu saling menelpon. Ternyata mereka ingin merubah masa depannya lagi. Mungkin sutradara menyisakan sedikit petunjuk untuk episode selanjutnya. Oke, see you in my next video. Bye.